Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku dengan Pak Indra pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, anak-anak, hari ini kita akan fokus mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu tentunya mari kita berdoa bersama-sama agar senantiasa kita diberi kesehatan, diberi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kepahaman mencerna ilmu, memahami ilmu. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran pada kesempatan pagi ini, yaitu kita akan mengenal salah satu ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang anak-anak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Sebagai contoh saja, kita manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia adalah nampak pada tubuh kita, yaitu bahwa dulu kita ini kecil, anak-anak juga dulu kecil, Pak Indro kecil, kemudian menjadi tinggi dan semakin tinggi. Tubuh kita dulu pendek, kemudian tumbuh menjadi tinggi dan terus tumbuh seperti itu. Dan juga tubuh kita dulu kecil, pertumbuhan manusia itu bisa tumbuh ke samping, nah bisa tumbuh ke atas. Inilah kita, dulu kurus, kemudian menjadi gemuk, menjadi besar. Itulah ciri-ciri pertumbuhan pada manusia. Tubuh manusia mengalami pertumbuhan. Anak-anak dulu waktu bayi kecil kan, kemudian tumbuh tinggi, bertambah tinggi, dan mengalami pertumbuhan seperti itu, dan seterusnya. Kemudian manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan manusia ditandai dulu ketika kita masih bayi, kita baru bisa merangkak. Ya, mungkin anak-anak yang punya adik masih bayi akan melihat pertumbuhan itu. Adik kita yang masih bayi dulu baru bisa tengkurap, kemudian belajar merangkak. Setelah merangkak beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, kemudian bisa berkembang, belajar berdiri. Setelah pandai berdiri, belajar berjalan meskipun terbata-bata, kadang terjatuh. Nah, setelah pandai berjalan, maka akan berkembang menjadi bisa berlari. Anak-anakku, tadi yang Pak Guru jelaskan itu adalah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada hewan dan tumbuhan pun juga sama, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai contoh saja, anak ayam atau anak burung tumbuh dari telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam ataupun anak burung. Kemudian bertumbuh tubuhnya menjadi semakin besar, yang dulu ketika kecil burung ini bulunya masih bulu-bulu halus, masih sedikit, kemudian tumbuh menjadi banyak, akhirnya tumbuh menjadi
bulu-bulu yang lebat yang bisa menutupi tubuhnya. Dulu ketika kecil ini anak burung belum bisa apa-apa, makan masih disuapi oleh induknya. Kemudian semakin besar, besar dan besar, belajar terbang. Dan akhirnya pun burung dewasa ini bisa mencari makan sendiri tanpa bantuan oleh induknya. Anak ayam juga begitu. Ketika kecil dulu masih berupa anak ayam, kemudian tumbuh menjadi besar, menjadi ayam dewasa dan bisa mencari makan sendiri. Begitu juga pertumbuhan pada tanaman. Sebagai contoh, tanaman dulu berawal dari biji. Biji tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh berakar, berbatang, dan berdaun. Dan pada akhirnya ketika menjadi tumbuhan atau tanaman yang besar, mereka berkembang dengan cara berbunga dan berbuah. Sebagai contoh saja, pohon rambutan ketika menjadi pohon yang besar berkembang dan menghasilkan buah rambutan. Pohon mangga ketika menjadi pohon mangga yang besar, mereka juga berbunga dan menghasilkan buah mangga dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anak penjelasan dari Pak Guru tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang Pak Guru jelaskan, dan Pak Guru akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.